Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الإمام بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 733 من الهجرة النبوية في كتابه تذكرة السامع والمتكلم. Masih dalam adab seorang pengajar terhadap dirinya. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi' ayyuhafidha 'alal mandubati syar'iyyah al-qauliyati wal fi'liyah. Adab seorang pengajar, dan ini juga tentunya merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu ya terhadap dirinya, baik dia mengajar maupun belum, selayaknya dia yuhafidha 'alal mandubat syar'iyyah. Hendaknya dia menjaga hal-hal yang sunnah dari dalam syariat, amalan-amalan yang sunnah, al-qauliyah wal fi'liyah, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Karena amalan-amalan yang sunnah itu menyempurnakan perkara-perkara yang wajib. Maka seorang thalabatul ilm, al-muallim secara khusus ya, ini tidak hanya memiliki kewajiban atau tidak hanya memperhatikan bahwa yang saya lakukan hanyalah perkara-perkara yang wajib saja. Yang saya fokuskan, yang saya paksakan hanya perkara yang wajib saja. Adapun sunnah ya sunnah. Ini sudah kita sebutkan pada poin yang ke-6 sebelumnya, di mana siapa? Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mengatakan wala yarda min af'alihi adh-dhahir wal batin bil jaiz minha. Jangan dia jangan dia relakan dirinya atau jangan dia ridho terhadap dirinya itu pada perkara-perkara yang penting hukumnya boleh saya kerjakan. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Justru dia ambil standar yang tinggi bagi dirinya. Jangan ambil standar yang rendah bagi dirinya. Ya, demikian bagi seorang alim wal muta'allim. Nah, maka di sini perkara-perkara yang sunnah walaupun hukumnya sunnah, namun dia harus dikerjakan. Ya, kenapa? Karena perkara-perkara yang mandub, ya, amalan-amalan nafilah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama usul, itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa definisinya mustahab dalam usul fikih? Ma amara bihi syari'u amran ghairu jazim. Ya, definisi mustahab, sunnah, ya, nafilah dalam usul fikih adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat walaupun perintahnya tidak bersifat mengharuskan. Maka intinya perkara sunnah adalah perintah juga. Maka selayaknya seorang tidak memandang, seorang penuntut ilmu, ya, seorang alim ketika memandang sunnah, jangan dia memandang bahwa perintahnya ini tidak melazimkan, ya. Tapi yang dia pandang adalah bahwa ini perintah. Ini adalah apa? Perintah dari Allah Ta'ala. Mau melazimkan mau tidak itu urusan lain. Ya. Dia ambil target atau standar yang tinggi bagi dirinya bahwa ini perintah. Nah, atau kalau mendefinisikan sunnah dengan dengan hukumnya adalah ma yusabu ala fa'ilihi imtisalan wala yu'aqabu ala tarikihi. Perbuatan yang diberikan pahala kalau dikerjakan sebagai bentuk ketaatan dan tidak dihukum, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Maka seorang thalabatul ilm, seorang alim wal muta'alim ketika memandang sunnah, jangan memandang wala yu'aqabu ala tarikihi. Yang penting tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Jangan itu yang dia pandang. Tidak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi yang dia pandang adalah yang pertama, yaitu apa? Ma yusabu ala fa'ilihi. Ya. Sesuatu amalan yang pelakunya, kalau dia melakukan karena imtisalan, itu dia akan mendapatkan pahala. Itu yang dia pandang, adalah pahala. Maka mendapatkan pahala bagi seorang thalabatul ilm, bagi seorang alim, itu lebih baik dibandingkan tidak mendapat pahala.
Ya. Karena itulah kita sudah sebutkan pada pertemuan terlalu bahwa para a'immah dari kalangan a'immatul madzhabul arba'ah dan selainnya, ketika mereka berpendapat tentang suatu amalan bahwa hukum amalan itu sunnah, bukan maksudnya karena sunnah berarti boleh kalian tinggalkan. Yani ini hanya berbicara tentang masalah hukum. Adapun untuk sisi amalan, maka para ulama menetapkan standar yang tinggi bagi diri mereka sendiri. Walaupun sunnah, ya sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala. Lebih baik dibandingkan tidak dikerjakan, maka mereka mengerjakan. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hendaknya lah seorang talib, seorang alim, wal muta'allim, itu yuhafidho, menjaga baik-baik amalan yang mandub dalam syariah, dalam syariat. Al-qauliyah wal fi'liyah. Baik itu yang bersifat ucapan maupun sifatnya perbuatan. Dan ini merupakan sifat wali Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam hadis Al-Bukhari, ya, dari hadis qudsi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Ya. Nah, siapa wali Allah taala? Yang pertama adalah apa? Ya, la ma yataqarrabu abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilaih. Tidaklah hambaku mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling saya sukai, yang paling saya cintai kata Allah dibandingkan amalan-amalan yang fardu, yang wajib. Setelah itu apa? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah dia mengerjakan semua yang wajib-wajib, dia terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah yang menghimpun antara amalan wajib dengan amalan yang sunnah. Kata beliau fayulazimu tilawatal Quran. Setelah itu Ibnu Jama'ah rahimahullah menyebutkan beberapa contoh amalan-amalan sunnah yang selayaknya jangan ditinggalkan oleh seorang muslim. Terus dijaga. Seorang talib dan muta'allim, muallim dan muta'allim. Fayulazimu tilawatal Quran wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Hendaknya dia yulazim, mulazama membaca Al-Quran. Yani walaupun sedikit tapi dia komitmen di situ. Makanya sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang penting bagi seorang penuntut ilmu atau setiap manusia secara umum adalah dia punya kebiasaan rutin. Ya. Yakni jangan dia memandang berapa banyaknya, yang penting rutinnya. Karena itulah ahabbul amal, yang paling dicintai, perbuatan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah madawa ma'alaihi sahibuha wa inqalla. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh orangnya walaupun jumlahnya sedikit. Maka dia terus-menerus membaca Al-Qur'an. Ya, untuk awal dia target bagi dirinya yang paling sedikit. Kira-kira saya sesibuk apapun saya, kira-kira berapa baris dari Quran yang saya pasti baca. Yani sesibuk apapun saya, pasti saya punya waktu untuk membaca sekian baris. Kalau dia katakan, wah padat sekali kegiatan saya. Saya, kalau sudah sampai paling sibuknya, saya paling bisa cuma 2 baris. Ya sudah, tetapkan 2 baris saja. Gak usah lebih, 2 baris saja. Maka 2 baris Al-Quran setiap hari itu lebih baik dibandingkan pas ada waktu kosong langsung khatam 1 juz, setelah itu menghilang 1 bulan, tidak ada bacaan Quran lagi. Ya, ada waktu kosong dia habiskan 1 juz 1 kali duduk karena ada waktu kosong, setelah itu menghilang, nggak ada lagi kebiasaannya, nanti tunggu lagi waktu kosong. Ini perkara yang kurang bagus. Lebih baik adalah dia sempatkan dirinya mengaji, membaca Quran sekecil apapun bacaan tersebut, walaupun cuma 1 baris sekalipun. 1 baris, 2 baris, 3 baris, yang penting rutin setiap hari. Ya, sebagaimana akan disebutkan nanti oleh siapa? Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula dia yulazimu dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Senantiasa mengingat Allah Ta'ala dengan qalbu wal lisan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa zikir yang tertinggi tingkatannya adalah zikir yang menghimpun antara zikir lisan dan zikir hati. Yakni mulutnya berzikir kepada Allah dan hatinya mengikuti. Ini tingkatan yang tertinggi dari zikir. Tingkatan yang kedua adalah zikir hati tanpa lisan. Ya, zikir hati tanpa lisan. Ya, yakni senantiasa mengingat Allah dengan hatinya walaupun lisannya tidak berzikir. Dan tingkatan yang paling rendah adalah berzikir dengan lisan walaupun hatinya lalai. Yakni jangan dikira bahwa berzikir dengan lisan walaupun dia lalai tidak ada pahalanya. Tetap ada pahalanya, bernilai, itu kebaikan. Jelas ya? Iya, maka jangan mencela orang yang zikir
sambil matanya kemana-mana, kalau kamu sendiri nggak rajin berzikir, gitu. Ya. Kamu sendiri nggak rajin berzikir, terus mencela orang yang percuma zikir kalau hatinya kemana-mana, matanya kemana-mana. Nggak percuma. Ya, zikir itu amalan yang besar. Wala dzikrullahi akbar. Kata Allah Ta'ala. Menyebut Allah itu adalah amalan yang terbesar. Wa dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Maka orang yang berzikir dengan mulutnya, walaupun hatinya kemana-mana, itu masih mending dibandingkan yang tidak zikir sama sekali. Tidak dengan hatinya, tidak dengan lisannya. Ya, karena apa namanya, kata Nawawi rahimahullah, itu masih bagian dari zikir, walaupun dia tingkatan paling rendah. yakni pahalanya juga paling rendah tentunya. Tapi bukan berarti tidak berpahala. Ya, bukan berarti tidak berpahala, karena setiap zikir itu memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ini 3 tingkatan, jangan lepaskan 3 tingkatan ini dalam kesehariannya. Dan zikir kepada Allah ini umum. Zikir berupa membaca Quran, zikir dalam bentuk berdoa, zikir dalam bentuk ya berzikir, tasbih, takbir, tahmid dan seterusnya, zikir dalam bentuk membaca ilmu, zikir dalam bentuk menuntut ilmu, itu semua merupakan zikir. Maka setiap aktivitas ya diusahakan bernilai zikir dengan kedua macam bentuknya atau minimal salah satunya. Wa kadzalika ma warada min ad-da'wati wal adhkar min ana'il laili wan nahar wa min nawafilil ibadat. Baik, demikian pula dia yulazim komitmen untuk berdoa dengan doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal azkar, demikian pula zikir-zikir fi ana'il laili wan nahar, di sepanjang malam dan siang. Beliau punya doa, ya, beliau mengajarkan doa, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, doa dan zikir dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, dan sebagian besarnya alhamdulillah kita sudah jelaskan dalam ketika membahas kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala. Ya, dalam kitab beliau Al-Adhkar wal Adab. 6. Semisal maka minimal dalam masalah zikir, minimal seorang itu jangan melalaikan zikir habis salat 5 waktu dan zikir pagi petang. Itu paling minimal. Kalau ada orang meninggalkan zikir habis salat dan zikir pagi petang, ya, itu sudah cukup menunjukkan dia lalai dalam hari itu. Dia lalai pada hari itu. Jelas ya? 6. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa waktu sehabis salat itu merupakan waktu igtinam. Waktu untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya melalui zikir. Melalui apa? Melalui zikir. Maka selayaknya, dan karena itulah ada opsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa bentuk zikir, ada zikir yang panjang, ada zikir yang pendek, ya menyesuaikan. Yang jelas jangan tinggalkan zikir habis salat walaupun pendek. Dia pilih beberapa jenis zikir saja, kemudian dia rutinkan di atasnya. Nah, demikian pula zikir pagi petang. Wa min nawafilil ibadati minas salati was-siyami wa hajjil baitil haram. Ya, demikian pula dia yulazim melakukan amal-amal yang sunnah. Ya, ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah, berupa salat, yakni salat-salat sunnah. Ya, wasyam, puasa-puasa sunnah. Ya, wa hajjil baitil haram, dan haji, yakni haji sunnah atau yang diinginkan dengannya umrah. Umrah yang sunnah. Ya. Karena haji pun tentunya ada haji yang sunnah bagi yang sudah pernah haji sekali. Nah, yakni dia berusaha ya, untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah tersebut. Tentunya, perhatikan, tentunya dengan catatan, kalau amalan sunnah tersebut tidak membuat dia meninggalkan amalan sunnah yang lebih lebih tinggi derajatnya dibandingkan amalan sunnah yang dikerjakan. Misal puasa. Ada orang tertentu, ini kita berbicara puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan tidak ada pilihan, harus dikerjakan. Puasa sunnah, ada orang kalau dia puasa sunnah, lemes. Nggak bisa menghafal, nggak bisa hadir, pokoknya ya nggak bisa. Ya, fokus untuk belajarnya terganggu. Maka di sini kita katakan afdolnya bagi dia tidak puasa sunnah. Kalau mengakibatkan dia seperti itu. Kenapa? Karena menuntut ilmu, menghasilkan ilmu lebih utama. Sunnahnya itu lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan puasa sunnah. Dibandingkan puasa sunnah. Jelas sampai sini ya? Demikian pula misalnya sholat. Ya. Sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah. Sama. Karena itulah ketika masuk takbiratul ihram imam, maka sholat sunnah di stop. Karena dia mengakibatkan kamu meninggalkan sunnah yang lebih penting, yaitu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya, mendapatkan apa? Takbiratul ihramnya apa? Imam. Maka tinggalkan sholat sunnah yang itu. Maka amal-amal yang sunnah dilakukan, ya, dengan catatan tidak menyebabkan kita meninggalkan sunnah yang lebih besar lagi dibandingkan itu. Ya, jelas ya. Kemudian, dan ini salah satu kaidah yang mufidah dalam masalah tazahumul ibadat. Kaidah yang sangat penting ketika terjadinya
tuburukan antara beberapa ibadah dalam satu waktu. Maka kita dahulukan yang mana? Nah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu hal yang lalai dari banyak talabatul ilm, ya. Alim wal muta'allim. Al-alim wal muta'allim adalah lalai dari salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan adalah agama Islam. Yang dibicarakan adalah ayat Quran, yang dibicarakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya sumbernya sampai ke apa namanya? Yang sumber asalnya pada manusia dari Rasulullah SAW, yang dari Allah Jibril kepada Rasulullah SAW. Beri sumbernya semuanya. Sumber asal pada manusia. Jelas ya? Nah, maka bagaimana bisa seorang itu lalai? Bahkan para ulama mengingatkan dalam pembahasan hadis bahwa dimakruhkan seorang hatta menulis sekalipun, dalam menulis nama Nabi SAW dimakruhkan, atau termasuk adab adalah dia jangan jenuh, jangan bosan untuk memuji kepada Allah setiap kali menulis nama Allah. Minimal Allah Ta'ala. Atau setelah menulis nama Nabi SAW, dia bersalawat kepada beliau dalam bentuk tulisan. Ya. Dan ini ditekankan oleh para ulama bahwa ini termasuk adab dan dimakruhkan meninggalkannya. Padahal di masa itu, perhatikan, di masa itu tinta itu mahal, kertas itu mahal. Ya. Betapa banyak ulama yang menghabiskan miliaran dalam menuntut ilmu. Apa yang mahal? Ya, bukan hanya ongkos transportasinya, tapi yang paling mahal adalah tinta dan kertasnya. Itu barang-barang mahal di masa itu. Maka sebagian talabatul ilm yang baru-baru, dia kalau menulis nama Nabi SAW tidak ditulis salawat di penulisannya. Tidak juga menyebut Allah Ta'ala misalnya. Allah Ta'ala. Kenapa? Menghemat kertas. Menghemat kertas. Yani alasan seperti ini mungkin masih bisa diterima. Tapi bersamaan dengan itu para ulama mengatakan tidak selayaknya seorang penuntut ilmu meninggalkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi SAW dalam tulisan. Bahkan ada sebagian yang mengambil jalan tengah. Saya tetap tulis salawat tapi saya ringkas. Sod, ain, lam, mim. Ini pun juga diingatkan oleh para ulama. Kurang bagus juga, tetap kurang beradab kalau meringkas salawat. Tetap ditulis. Tetap apa? Tetap ditulis. Nah, tapi ini semua tentunya mimbabil adab. Mimbabil adab kepada Nabi SAW. Enggak juga kata sebagian orang ya yang mengatakan tandanya Ahlus Sunnah sama bukan, penandanya itu kalau tulis salawat lengkap sama tidak lengkap. Itu mah ya berlebihan kan begitu ya. Terlalu berlebihan kalau menjadikan penanda seorang Ahlus Sunnah sama bukan antara menulis salawat lengkap atau disingkat. Ya, ini tentunya takawul ya, perkara yang diada-adakan. Nah, itu mimbabil adab. Tidak diragukan bahwa itu yang aula pada diri Nabi SAW kita bersalawat kepada beliau. Ya, setidaknya dengan lisan, dan itu hal yang bahkan sebagian ulama mewajibkan salawat, walaupun yang rajih wallahu alam adalah perkara yang sunnah, namun sebagian ulama bahkan mewajibkan salawat kepada Nabi SAW. Kalau Allah dan para malaikat saya bersalawat kepada beliau, apalagi umatnya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, maka jangan seperti orang-orang yang mengecam orang lain salawat tapi dia tidak pernah salawatan kepada Nabi SAW. Menyebut nama beliau diam aja. Ya. Nah, khotib Jumat berapa kali mengulang-ulangi nama Nabi SAW ketika khutbah, dia dibawa diam aja, tidak bersalawat sama sekali. Nah, ini perkara yang tidak diragukan merupakan ghaflah, ya, merupakan kelalaian. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika mendengarkan namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Ini khotib Jumat dari awal sampai akhir mengatakan qala Rasulullah SAW, dia diam di bawah tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Ini hal yang merupakan hal yang ghaflah. Jelas ya, kelalaian. Nah, maka kata beliau wassalatu ala Nabi SAW. Hendaknya seorang komitmen untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajib. Karena mencintai beliau, memuliakan dan mengagungkan beliau adalah suatu kewajiban. Ya, wal adaba inda sama ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnatun. Dan adab, yakni adab maksudnya di sini adalah salawat, ketika mendengarkan nama beliau disebut, ya, atau disebutkan sunnah beliau, ya, adalah perkara yang matlub, perkara yang dituntut dan merupakan sunnah hukumnya. Ya. Jelas ya? Maka tidak ada keberkahan, tidak ada minim keberkahan bagi orang yang seorang penuntut ilmu tapi jarang sekali salawat kepada Nabi SAW. Biasakan lisan tersebut, harus dibiasakan. Ya, dan jangan pelit dengan ucapan salawat. Ya. Nabi SAW ya harisun alaikum, mengerahkan semua yang beliau miliki, semua yang beliau punya untuk kaum muslimin,
Sementara ada sebagian umatnya yang hitung-hitungan ketika salawat. Sudah tadi salawatnya. Ya. Nah, maka setiap kali mendengar nama Nabi SAW bersalawat dengan bentuk salawat apapun. Dan yang paling afdol adalah menggabungkan antara salawat dan taslim. Itu yang paling afdol. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dimakruhkan seorang hanya bersalawat dan tidak taslim. Atau demikian pula sebaliknya. Maka yang paling afdol pada hak Nabi SAW adalah menggabungkan keduanya. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk khobar. Atau dalam bentuk doa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Misalnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya. Atau alaihi salatu wassalam. Ya, alaihi salatu wassalam. Menggabungkan keduanya. Apapun, bagaimanapun lafadznya, keduanya digabungkan dalam salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kana Malikun radhiyallahu anhu idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu wa yanhani. Ya. Imam Malik rahimahullahu taala kalau beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba langsung pucat mukanya dan menunduk, yanhani, yakni agak condong ke depan sebagai bentuk ketundukan, seakan-akan Nabi berada di depannya. Dan ini kisah yang seperti ini saya juga pernah sebutkan ya dari sebagian guru kami Syekh Muhammad Israil An-Nadawi As-Salafi ya, hafizahullahu taala atau rahimahullahu taala. Ya, beliau kalau dalam majelis waktu itu Sunan Tirmidzi ya, dalam pembacaan Sunan Tirmidzi itu duduk sampai 6 jam ya. Atau kurang lebih lah 5 sampai 6 jam duduk ya. Dengan kitab Sunan Tirmidzi berada di depannya, pakai kayu di depannya terbuka di kayak mengaji itu, taruh di depan bukunya kitab Sunan Tirmidzi. Kemudian beliau tidak nyender ke sofa di belakang. Beliau duduk kemudian sambil agak menundukkan ke depan ya. Agak menunduk ke depan. Dan itu posisi duduk tidak berubah berjam-jam sebagai bentuk penghormatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka bukan termasuk adab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan dalam majelis dia sender-sender di belakang ya, panjangkan kakinya. Ya, tentunya kalau ada uzur tidak ada masalah. Tapi karena kemalasan baru dikit sudah nyender, baru datang langsung nyender. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Di mana pengagungannya dan penghormatannya? Ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirkan dalam hati seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Kira-kira bagaimana kalau beliau ada di situ? Ya. Apakah ada yang berani yang bicara sama temannya? Ya. Dan subhanallah di zaman sekarang keberkahan ilmu itu menjadi minim karena kurangnya adab di hadapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia malah angkat telepon ngobrol di dalam majelis. Ya. Dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngobrol dengan temannya, dia melakukan hal yang lain sambil buka HP-nya, dia periksa chatnya, padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan di depannya. Ya, aina ta'zim? Di mana pengagungan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau demikian keadaannya? Iya. Apakah kita berani kalau Nabi masih hidup dia ngobrol di depan kita lakukan itu di bawah? Sungguh merupakan perbuatan yang jari, kan gitu. Iya. Kurang layak dilakukan, tidak layak dilakukan. Makanya kata beliau Imam Malik rahimahullah kalau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yataghayyara launuhu wa yanhani. Tiba-tiba pucat wajah beliau dan beliau agak menunduk. Wa kana Ja'far bin Muhammad idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuhu. Bahwa Nabi Ja'far ibn Muhammad kalau disebutkan rahimahullah, kalau disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kuning mukanya. Pernah lihat orang kalau sudah mau pingsan ya, pucat sampai ada yang lebih di atasnya level pucat lagi sampai kuning. Ini seperti ini. Dan ini bukan sifatnya hiperbolik ya, menggambarkan sesuatu dengan cara berlebihan. Enggak, demikian kenyataannya mereka. Pucat, putih, ada yang kuning mukanya, ini di atasnya lagi pucat. Nah, ketika ya ini karena ta'zimnya kepada takutnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani menghadirkan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ dan apa yang dilakukan ketika nama beliau disebut, apa yang dilakukan? Maka seakan-akan takut dan penghormatan yang luar biasa. Wa kana Ibnu Qasim rahimahullah idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajiffu lisanahu fi fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Qasim rahimahullahu taala ya, kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata beliau apa? Yajiffu lisanuhu. Lisannya itu ngering. Ya, ini langsung terdiam. Ya. Yajiffu lisanuhu fi fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena haibah, ya, karena seakan-akan Nabi ada di situ dan
dia ada haibah, yakni ada wibawanya Nabi SAW hadir di dalam dirinya. Hadir di dalam apa? Hadir di dalam dirinya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yanbaghi idza talal Qur'an an yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahihi wa wa'dihi wa wa'idihi wal wuqufi 'inda hududihi wal yahdharu min nisyanihi ba'da hifdhihi faqad warada fil akhbarin nabawiyyati ma yazjuru an dzalik. Ya. Kata beliau selayaknya, ya, selayaknya kalau dia membaca Quran, dia berpikir akan ma'aninya, makna-maknanya. Karena itulah merupakan aib bagi seorang penuntut ilmu kalau dia membaca Quran dan dia tidak tahu walaupun terjemahannya. Ya. Ini perhatikan dalil-dalil tentang keutamaan yang menghafal Quran, ya. Itu tidak diragukan, merupakan keutamaan yang besar. Tapi ingat, membaca dan menghafal Quran itu adalah wasilah, sarana, wal ghayah, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk la'allakum ta'qilun. Kalian memahami kandungannya dan mengamalkannya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Untuk kalian pahami, akali, pahami maknanya dan kalian amalkan. Itulah ghayah. Maka jangan seorang seumur hidup sampai dia dari awal ya sampai dia mati, muamalahnya dengan Quran, interaksi dia dengan Al-Quran hanya sebatas wasilah, sarana, tidak sampai di ujungnya. Dari awal sampai dia meninggal cuman berputar di atas membaca, menghafal, membaca, menghafal. Tidak sampai ke goyahnya. Tujuan sebenarnya apa? Tujuan sebenarnya adalah apa? Memahami dan mengamalkan. Iya. Maka keutamaan orang-orang yang menghafal Quran. Karena itulah dikatakan ahlul Quran, ahlullah, apalagi hafizul Quran dan semacamnya. Ini gelar-gelar untuk orang yang interaksinya dengan Al-Quran, ya, yang memiliki banyak interaksi dengan Al-Quran. Dikatakan ahlullah, ahlul Quran, hafizul Quran, ya, khosatullah dan semacamnya. Dari lafaz-lafaz dalam banyak hadis disebutkan gambaran tentang ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa ahlul Quran, perhatikan, ahlul Quran bukan orang yang menghafal huruf-hurufnya, bukan orang yang meluruskan pengucapan hurufnya, yakni tajwidnya mantap dan semacamnya. Namun dia tidak memahami kandungan dan tidak mengamalkannya. Maka dia bukan ahlul Quran. Tidak berlaku padanya keutamaan apa? Ya, orang yang apa namanya? Dikatakan ahlullah, ahlul Quran dan semacamnya. Ya, karena yang dikatakan ahlullah dan ahlul Quran hanyalah mereka yang ya memahami dan mengamalkannya. Itu yang terpenting. Memahami dan mengamalkan. Namun itu tidak akan terwujud kecuali ada wasilah. Apa wasilahnya? Baca, hafal. Maka dia wasilah. Maka termasuk perbuatan yang kurang apa namanya? Yang kurang layak dan tidak masuk akal kalau seorang meninggalkan goyah, meninggalkan tujuan dan sibuk dalam wasilah. Sibuk dalam apa? Wasilah. Fokus dalam memperbaiki bacaan, ya. Nah, mau baca Al-Fatihah saja, misalnya perfect sampai 3 bulan, tapi dia tidak tahu apa artinya Al-Fatihah. Apa kandungannya? Ini goflah. Karena yang paling penting adalah, oke, kamu baca, tapi sambil perbaiki bacaanmu, kamu apa? Pahami artinya. Karena itu bagi orang-orang yang dewasa, bagi orang-orang yang sudah dewasa, interaksi dia dengan Al-Quran adalah memahami dan mengamalkan. Itu interaksinya. Jangan sampai ya kalau dia bisa gabungkan memahami dan menghafalkan dengan apa memahami dan mengamalkan digabungkan dengan membaca dan menghafal, ini tentunya yang terbaik, ataupun menghafal. Ya, ini tentunya yang terbaik. Ya. Namun kalau sekedar menghafal tanpa memahami apa isinya, apa yang diinginkan dengan lafaz ini, apa maknanya dan semacamnya, itu ghaflah, kelalaian. Ya. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seorang, datang kepada beliau nanya, "Ya Imam, saya mau menuntut ilmu. Ilmu apa yang pertama kali saya mulai pelajari? Apakah saya harus hafal Quran dulu semuanya sampai selesai, baru kemudian belajar yang lain?" Ya. Asalnya, perhatikan, asalnya nasihatnya para ulama salaf itu, asalnya semuanya
Kalau kita baca biografi para ulama, mereka menghatamkan Quran pada usia 9, 10. Ya ini selesai hafalan Qurannya di usia muda, masih anak-anak. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau melihat orang ini orang sudah dewasa. Maka beliau apa? Beliau langsung tuntunkan untuk langsung mempelajari agama, belajar. Ya ini hafalan nyambil, sambil. Tapi kamu belajar, ya ini usia kamu sekarang ini sudah tua, kamu sudah harus punya pengetahuan terhadap agama kamu. Ya. Kamu sudah harus punya pengetahuan. Jangan sampai dikatakan, nah, pokoknya kamu hafal dulu nanti belajar yang lain. Ya gimana caranya? Dia sudah butuh ilmu, dia sudah butuh beramal. Makanya fokus bagi anak kecil yang belum balik adalah menghafal Quran. Ya. Tanpa memperhatikan dia tahu maknanya atau tidak. Oke, itu kalau bisa lebih bagus lagi. Ya, walaupun yang paling bagus memang digabungkan. Tapi fokus anak kecil adalah apa? Menghafal. Sementara bagi orang dewasa, fokus dia adalah membaca dan memahami. Menghafal, alhamdulillah, dia sambil hafal juga. Ya. Dan muskilahnya di zaman-zaman belakangan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai tanda hari kiamat. Ini tanda hari kiamat adalah apa? Ya, kasrafikum al-qurra. Ya. Lebih banyak penghafal Quran dibandingkan faqih di tengah kalian. Itu tanda hari kiamat. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Kalau kita mau mencari penghafal Quran gampang. Ya. Tahfiz bertebaran di mana-mana. Tapi kalau untuk mencari seorang yang faqih itu perkara yang sulit. Ya. Perkara yang sulit. Jelas? Maka kata beliau, "Wa yanbaghi idza talal Qur'ana ay yatafakkar fi ma'anihi." Apalagi kalau dia sudah dewasa. Tidak selayaknya dewasa itu, perhatikan, tidak layak ada orang dewasa menghafal Quran tidak tahu artinya. Itu enggak layak. Ya. Kalau kita mau ideal-idealan, mending hafal art sambil apa susahnya menghafal Quran sambil hafal artinya. Ya. Memangnya apa niat mau menghafal Quran? Kalau kamu hafal Quran tidak tahu artinya, mau diniatkan apa? Kamu mau dikatakan apa? Ini kan ada indikator niat yang tidak bagus. Saya pokoknya mau menghafal Quran selesaikan, terserah saya tahu artinya tidak tahu artinya. Lah, kamu menghafal memang untuk apa? Bukan kalau Quran dihafal untuk diamalkan. Lah kalau kamu tidak tahu artinya, niatmu apa menghafal Quran? Apa yang kamu harapkan dari hafalan Quran? Maka orang dewasa itu selayaknya adalah apa? Mengetahui terjemah, minimal terjemahan. Mengetahui arti sambil menghafal. Ya. Kalau ada orang menghafal suratul Baqarah, ya semuanya, ya tidak tahu artinya tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu apa yang diinginkan oleh ayat-ayat dalam suratul Baqarah, dibandingkan orang yang cuma hafal misalnya juz amma saja atau beberapa surah-surah dari juz 30 tapi dia paham artinya, maka itu khairul lahu, lebih baik bagi dirinya dibandingkan menghafal banyak tapi tidak tahu artinya. Ya. Maka ini pola pembelajaran bagi orang-orang dewasa yang harus dirubah. Stretching bagi orang dewasa bukan menghafal. Ya, yani kalau dia bisa gabungkan menghafal dengan mengamalkan dan memahami itu lebih utama. Ya. Maka jangan sampai hafalannya itu curi start terlalu jauh. Ya, saya menghafal dulu semua baru saya tahu arti di belakangan. Jangan seperti itu. Apa niat kamu menghafal kalau kamu tidak tahu artinya? Kalau anak kecil, oke, mereka bukan mukallaf, mereka belum mukallaf. Fokuskan menghafal dulu dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ketika masih kecil menghafal, selesaikan hafalan. Ketika memungkinkan. Ketika dewasa belum selesai, stretching yang berubah. Stretchingnya apa? Berubah. Iya. Jangan lagi di kepalamu yang penting saya hafal. Bukan lagi begitu. Orang dewasa tidak kayak gitu lagi pikirannya. Dalam belajar orang balik itu pikirannya yang penting saya hafal dulu. Bukan itu. Tapi fahami. Iya. Ini kita berbicara mengenai apa? Al-Quran, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Jelas sampai sini ya? Nah, maka anak kecil menghafal matan ajurumiyah bagus. Menghafal ini. Walaupun dia belum tahu artinya tidak ada masalah. Yang penting hafal dulu. Tapi kalau orang dewasa menghafal mutun tanpa tahu artinya, ini kan ya bukan juga dibilang buang-buang waktu. Sayang aja. Ya, menghafal matan tapi belum tahu artinya. Ya setidaknya dia tahu lah artinya. Cari. Nah, kata beliau wayam bagi idza talal Qur'ana ay yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahi. Ingat ya, saya katakan tadi adalah mengetahui terjemahannya, minimal terjemahan. Bukan harus tahu tafsirnya lengkap baru boleh dihafal, enggak. Ya. Demikian pula matan-matan dalam berbagai disiplin ilmu, setidaknya kalaupun kamu belum terjun mempelajarinya, kamu belum sampai ke sana dan kamu menghafal silakan, tapi terjemahannya minimal harus ditahu. Terjemahan minimal. Adapun makna seutuhnya, saya kira matan itu untuk memahami seutuhnya perkara yang berat, butuh dipelajari dalam berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Tapi intinya adalah terjemahannya. Maksudnya ini apa? Kan begitu ya. Al-Quran juga seperti itu.
Wa yanbaghi idza talal Qur'an ayat an yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahihi. Juga memikirkan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, wa wa'dihi wa wa'idihi, janji dan ancamannya, janji pahala dan ancaman siksaan, wal wuqufu 'inda hududihi, dan apa namanya? Berhenti melakukan apa-apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Ya, berhenti ya, al-wuquf 'inda hududihi, yakni mengikuti batasan-batasan Quran. Apa batasan-batasan yang tersebut dalam Al-Quran? Ada dua. Yaitu batasan yang bersifat perintah dan batasan yang bersifat larangan. Ya. Batasan yang tersebut dalam Quran ada dua. Batasan yang bersifat perintah dan batasan yang bersifat larangan. Adapun batasan yang bersifat perintah, maka cara berinteraksi dengannya adalah tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan Allah, yakni perintah Allah, jangan gulu, jangan lewati batas. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, mentok sampai di situ. Jangan lewat. Itu kalau hududnya, batasannya yang bersifat perintah. Kalau batasannya yang bersifat larangan, ayat yang lain yang berlaku. Wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, yakni larangan-larangan Allah, jangan kamu dekati. Maka makna al-wuquf inda hududihi, berhenti di atas batasan-batasan Quran, yakni kalau hududnya berupa larangan, sifatnya jangan dekati. Dan kalau hududnya bersifat perintah, ya, maka apa? Jangan lampaui. Pas, tepat sampai situ, jangan gulu. Nah, waliyahdzar min nisyanihi ba'da hifdhihi. Ya, hati-hati, waspada, jangan sampai dia lupa hafalan Quran setelah dihafal. Ya, waliyahdzar min nisyani, jangan sampai dia lupa ba'da hifdhihi. Ya, karena telah warid beberapa hadis dari Nabi SAW yang mengecam perbuatan tersebut, yakni melupakan hafalan Quran. Baik. Karena itulah, ya, atau disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, ini di khilaf ya, sebagian ulama melemahkan dan sebagian lain mensahihkan. Disebutkan oleh Nabi SAW, wa uridat alayya dzunubu ummati falam ara dzamban a'dhama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiha rajulun summa nasiha. Diperlihatkan kepadaku dosa-dosanya umatku, dan saya tidak melihat dosa yang lebih besar dibandingkan surah ataupun ayat Quran yang dia sudah pernah hafal kemudian dia lupakan. Ya, ini hadis apa namanya? Diperselisihkan ya. Di sini dikatakan ada yang mendhaifkan dan ada yang dibawakan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya, ini salah satu hadis umdah dalam masalah ini. Baik. Kemudian warid dalam riwayat Bukhari Muslim juga ada larangan untuk mengatakan nasitu. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud, bi sama li ahadihim an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi. Ya. Tafadhalu, kalau ada yang mau keluar, ada yang minta izin, silakan tulis di chat kemudian keluar. Nah, kata beliau, seburuk-buruk seseorang adalah ucapan orang yang mengatakan saya lupa ayat ini dan ayat itu. Ya. Jangan dia mengatakan saya lupa, bal huwa nusi, namun dia dibuat lupa. Mengapa? Karena ini mengucapkan saya lupa terhadap ayat ini, saya lupa hafalan Quranku, saya lupa surah ini, saya lupa ini tasyabbuh bil musyrikin, bil kufar. Ya, di mana pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang kafir, kadzalika, ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu di dunia saya melihat? Kata Allah Ta'ala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah datang kepada kamu ayat-ayat kami ketika di dunia. Fanasitaha, lantas kamu lupakan. Yani kamu sudah hafal, ya, datang kepadamu dan kamu lupakan hafalan kamu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula hari ini kamu dilupakan. Ya, maka hati-hati kata beliau. Ya, falyahzar, hati-hati. Ya. Makanya orang dewasa tadi jangan patokannya ke memperbanyak hafalan. Ya, di antara tips dalam menghafal, dan ini sudah kita sebutkan dalam kajian kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm, ya, di antara apa namanya tips dalam menghafal adalah meminimalisir porsi hafalan dan memperbanyak porsi murojaah. Itu kalau mau hafalnya kuat. Maka orang dewasa jangan pikirannya yang penting banyak sih hafal. Ya, minimalisir. Yani dia ambil batasan paling minimal kemampuan dia menghafal berapa. Satu baris ya satu baris, tidak ada masalah. Satu baris setiap hari akan khatam juga pada akhirnya. Yang penting mungkin. Kan begitu. Maka di antara tips dalam
menguatkan hafalan atau dalam menghafal adalah meminimalisir jumlah hafalan dan memperbanyak porsi murojaah. Iya. Memperbanyak waktu murojaah. Nah, misalnya dia menghafal setiap hari cuman 2 jam saja. Sisanya murojaah semua. Sisanya apa? Murojaah. Untuk standar 2 jam itu kalau Al-Quran ya 1 halaman lah misalnya. 1 halaman, 2 jam. Ya, sisanya dia pakai apa? Murojaah misalnya. Ini sekedar contoh saja. Ya, dan saya kira di luar sana ada banyak apa namanya cara-cara menghafal Quran yang disebutkan oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam hal ini. Baik, ala kulli hal intinya adalah jangan sampai dia lupa. Apa yang dia mau hafal dari awal dia wanti-wanti. Ya, saya tidak menghafal bukan untuk saya lupa. Tujuan saya menghafal bukan untuk saya lupakan. Kalau saya sudah hafal, sayang kalau saya lupa. Maka dari awal, yang tadi. Ya. Yang penting mungkin. Bukan yang penting sudah pernah hafal. Enggak. Biar saya baru hafal sampai seperti ini, tapi mungkin. Daripada saya pernah hafal sampai di sini, tapi kemudian lupa. Nah, gitu. 6. Kata beliau wal aula, kemudian beliau berbicara sedikit tentang Al-Quran. Wal aula ayyakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Ya. Yang aula, yang selayaknya adalah hendaknya setiap talabatul ilm, alim wal muta'allim, ya dia punya wirdun. Wirdun itu kebiasaan, ya. Wirid, bacaan ya, kalau sudah jadi bahasa Indonesia. Wirdun ratibun, bacaan rutin, rotib. Ya. Wirdun bacaan ratibun yang rutin. La yukhillu bihi, yang dia tidak pernah alpa, jangan dia tinggalkan. Istilahnya kalau dalam hadis Nabi SAW, hizb, bahwa Nabi SAW itu punya hizb tersendiri setiap hari. Ya, kita sudah tahu kan Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Satu juzuk terdiri dari dua hizb. Ya, dua hizb. Kemudian masing-masing dari hizb ini dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Ya, menjadi ar-rubu. Ar-rubu terbagi jadi sumun. Ini pembagian-pembagian Quran. Ya, ada tanda-tandanya semua di sebelah kanan mushaf itu ada tanda-tandanya. Mana batasan juzuk, kemudian mana batas juz, juz satu dengan juz yang lain, mana batasan hizb, ya, mana batasan rubu, mana batasan sumun dan seterusnya. Ini ada batasan-batasan. Tapi batasan-batasan seperti ini juga kadang harus diperhatikan. Ya, kadang harus diperhatikan karena apa namanya? Pembagian kalau juz sih pembagian juz, kemudian pembagian hizb dan seterusnya. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa pembagian Quran menjadi apa namanya? Yang masyhur kita sekarang ini ada juzuk, kemudian ada apa namanya? Hizb dan semacamnya. Itu sekarang yang terdapat dalam mushaf-mushaf itu pembagiannya berdasarkan jumlah huruf dan kata. Jadi misalnya 30 Al-Quran ya, 30 juz. Ya. Itu dibagi 30, jumlah kata atau hurufnya dibagi 30. Ya, berapa dapatnya? Jadi dihitung huruf per huruf, 1 2 3 atau kata per kata. Nah, ketemu sampai di mana? Nah, itu juz 1. Ya, makanya kan kadang ada juz 1 dengan juz lain terpotong kalimatnya. Ya, padahal masih satu konteks, satu kalimat. Tapi sudah beda juz. Seperti dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ya. Dalam surah Maryam. Ya kan ada juz di tengah-tengah. Bagaimana caranya satu juz di tengah-tengah padahal satu surah itu, satu surah Maryam. Kok bisa dipisahkan juznya? Maka perhitungan juz yang seperti ini berdasarkan hitungan apa? Ya, hitungan jumlah huruf dan kata dalam Quran. Makanya kalau dikatakan bagian tengahnya Al-Quran adalah apa? Waliyatalattaf dalam surah Al-Kahfi. Nah, ya kan? Waliyatalattaf itu bagian tengahnya Quran. Yani waliyatalattaf ini adalah kata pertengahan antara dari awal sampai akhir Quran. Nah, ini kata pertengahan. Jadi dihitung per kata, bukan per makna. Ya, demikian pula apa? Hizb, demikian pula rubu. Kadang terpisah-pisah. Kadang apa? Terpisah-pisah. Nah, dan perhitungan atau pembagian Quran dengan sistem membaginya per kata atau per huruf ini, ya ini pertama kali di zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Di zamannya apa? Zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Nah, maka komitmen dengan juzuk ataupun hizb yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada masalah. Yang penting perhatikan seorang harus setidaknya kalau dia tidak paham tentang makna-makna Quran, setidaknya dia harus tahulah. Ya, jangan sampai saya berhenti di sini atau hafalan saya terputus padahal yang sebelumnya sama setelahnya masih nyambung. Ya, selayaknya dia lihat tempat berhenti yang baik. Ya.
Tapi intinya di sini yang ingin ditekankan oleh beliau rahimahullah taala adalah dia punya wirdun rotib seperti yang kita katakan tadi. Enggak usah dia target yang paling panjang. Jangan dia targetkan kemampuan maksimal dia. Justru dia ambil target minimal dia. Saya sesibuk apapun, insya Allah setengah halaman bisa. Sesibuk apapun. Ya sudah, setengah halaman. Hatta walaupun suatu saat kamu punya waktu lapang, waktu luang, kalau kamu bisa baca, kamu bisa hafal banyak, gak usah banyak, tetap komitmen dengan setengah. Walaupun kamu masih punya waktu kosong yang lain, gunakan waktu kosong itu untuk meroja yang setengah ini. Jangan menambah hafalan. Jangan menambah porsi hafalan. Biasakan dulu seperti itu, nanti sedikit-sedikit baru ditambah. Maka seorang kalau mau mulai menghafal, jangan langsung target maksimal yang dia bisa. Enggak. Karena kapan dia mengambil target maksimal, satu saat dia sibuk, satu saat dia sakit, satu saat dia ada acara keluarga, setiap suatu saat ada dia safar, dia luput darinya akan futur. Dia akan futur kalau luput. Ya. Tapi dia ambil target paling minimal, paling rendah yang apapun yang saya lakukan, ada kegiatan apapun itu, tetap saya bisa baca atau hafalkan misalnya. Kalau di sini kan sifatnya baca saja. Dia punya wirid harian. Karena itulah para ulama mengatakan dimakruhkan bagi seorang muslim satu kali dalam 24 jam tidak pernah melihat ke mushaf. Ya, dimakruhkan bagi seorang muslim satu kali dalam 24 jam tidak melihat ke mushaf. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya, dan sekarang mushaf kan mudah sekali. Ya. Kamu bersuci ya pegang mushaf asli Al-Qur'an. Kamu dalam keadaan wah saya agak repot nih. Ya, mau mengaji membaca Quran tapi gampang buang angin. Ya, kalau batal wudunya kan tidak boleh menyentuh Quran. Gampang. Cari mushaf terjemahan. Cari mushaf terjemahan yang ada tulisan terjemahannya atau Quran yang ada tafsirnya walaupun sama-sama bahasa Arab. Tapi tafsir. Waduh, ini dan itu. Sekarang sudah ada di smartphone semua Al-Quran. Ya, jadi tidak ada Allah Ta'ala justru mempermudah bagi kita dengan adanya teknologi, tapi kenapa justru keberkahan tersebut berkurang? Nah, jelas ya. Kata beliau, fa'in guliba alaihi fa yaumun wa yaumun. Fa'in ajaza fa fi lailatai sulasai wal jumu'ah. Li'tiyadi batalatil istighali biha. Ya, kata beliau, ya, kalau dia bisa melakukan itu, maka fa yaumun wa yaumun. Ya, setiap hari dilakukan. Dia lakukan itu tiap hari. Fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu, maka setidaknya di setiap malam Selasa dan malam Jumat. Ya, karena di masa beliau kelihatannya kaum muslimin punya kebiasaan memaksimalkan dua malam ini di zaman beliau, malam Selasa dan malam Jumat dimaksimalkan. Nah, Summa qala rahimahullahu taala wa qiraatul Qur'ani fi kulli sab'ati ayamin wirdun hasanun. Mengkhatamkan Quran setiap satu kali sepekan. Yani ya 30 juz dibagi 7 kan gitu ya. Jadi mengkhatamkan Quran setiap pekan itu wirdun yang hasan. Warada fil hadisi wa amila bihi Ahmad bin Hanbal. Warid dalam hadis dan ini merupakan amalannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tentunya amalan para ulama di luar Ramadan. Di luar apa? Ramadan. Kalau dalam Ramadan ya bisa lebih banyak lagi. Ya, di mana warid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengkhatamkan Quran dalam salat. Ya, dalam satu malam. Wa yuqalu man qara'a al-Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qat. Dikatakan siapa yang menghafal Quran, ya, menghafal Quran atau mengkhatamkan Quran tiap 7 hari, dia tidak akan lupa Al-Quran. Maksudnya begini, kalau dia sudah hafal 30 juz, ini bukan lagi fase menghafal ya. Bukan maksudnya menghafal Quran dalam 7 hari, enggak. Ini fase murojaah namanya. Jadi anggaplah dia sudah selesai hafalan Qurannya selama 3 tahun, selesai. Maka sejak dia selesai hafalannya, usahakan dia khatamkan Quran dalam 7 hari, murojaah. Setiap pekan selesai satu khatam satu kali. Pekan depan khatam lagi, pekan depan khatam lagi terus. Ya. Siapa yang mengkhatamkan Quran ya, setiap 7 hari, maka dia tidak akan lupakan hafalan Qurannya selama-lamanya. Ya. Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Bacalah Al-Qur'an ya, yakni khatamkan Quran setiap 7 hari dan jangan tambah lebih daripada itu. Nah, adapun amalan para ulama yang menghafalkan Quran pada 3 hari, bahkan ada yang mengkhatamkan Quran dalam satu malam, bahkan ada yang mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat, ini sebuah dibawa kepada apa? Kepada apa sifatnya kasuistik, yakni mungkin hal tersebut dalam bulan Ramadan atau dia punya hal-hal yang lain ya. Nah, dan tentunya jangan kita berpikir bacaan para ulama itu sama seperti kita ya. Bagaimana caranya ada orang mengkhatamkan Quran dalam sholat lail misalnya. Ya,
Atau misalnya menghatamkan Quran dalam satu bulan ya 60 kali, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam Ramadan satu bulan menghatamkan apa? 60 kali, berarti satu hari 2 kali khatam. Gimana bisa ini? Ya. Ya jangan jangan ukur dengan cara kita mengaji. Mereka ya orang-orang yang sudah fasih Arabnya, bacaan Qur'annya cepat, ya tentunya menghatamkan Quran satu hari 2 kali, bukan dengan bacaan tahqiq, bukan juga dengan bacaan tadwir, tapi dengan bacaan hadar yang super cepat. Tapi jelas mananya, apa jelas huruf-hurufnya, karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Dibaca dengan cepat, lancar, ya cepat tanpa terjadi khalal pada tajwidnya, ya dengan bacaan secepat itu dia bisa menghatamkan apa Al-Quran satu hari dua kali. Nah, taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini akhir dari adab yang ke-7, adab seorang pengajar ataupun pembelajar terhadap dirinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. At-taibadul qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, tafadhalu.